Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini, yaitu setting DHCP server. Jadi kita proses instalasi mulai dari awal sampai nanti pengujian. Pengujian kita bisa menggunakan Windows XP yang berada di dalam VirtualBox. Jadi di VirtualBox saya, kalau kemarin kita sudah instalasi Debian server, Debian 12 ya, itu nanti kita tinggal melanjutkan untuk DHCP servernya. Jadi kemarin terakhir harus bisa ping google.com gitu ya. Baik, kita start dulu. Sebelum di start ini kita pastikan dulu settingan dari networknya. Jadi ini network, terus adapter 1 ini pakai internal ini nanti mengarah ke Windows XP. Jadi yang diberikan IP secara otomatis nanti di Windows XP ya, gitu ya prinsipnya ya. Terus yang kedua ini harus connect ke internet. Connect ke internet ini menggunakan host only adapter, ini ya. Oke, kita oke. Nah, ini kita start untuk Debian 12 nya. Kita pastikan dulu ping Google harus bisa. Ini yang ping Google nggak bisa, tolong sekali lagi perhatikan. Jadi ping Google harus bisa. Kalau kalian ping Google aja nggak bisa, berarti nggak akan bisa berlanjut karena koneksi, install kita menggunakan koneksi internet ya, internet. Jadi kalau nggak bisa ping Google nggak akan bisa karena full internet. Jadi yang pertama kita lakukan setelah ini login menggunakan root, password masukkan. Nah, ini langsung saja ping google.com. Kalau seperti ini kan nggak bisa ya, nggak bisa. Sekarang karena nggak bisa, kita cek yang pertama dulu. Jadi pastikan sistem CTL status networking. Nah, ini pastikan aktif. Kalau nggak aktif berarti ada masalah. Misalkan di situ nonaktif atau pilot, berarti ada permasalahan. Silahkan dicek dulu di network interface-nya. Nah, ini kan sudah aktif. Karena sudah aktif, kita harus setting sharingnya. Kita sharing, klik kanan, properties, sharing. Nah, ini kita sharing lagi. Nah, ini dicek, ini internet 2 virtual box host only. Ini yang kita sharing, internetnya harus dapat dari situ. Internetnya masuk ke virtual box host only ini. Kita oke. Nah, ini IP-nya otomatis berubah 192.168.137.1. Yes. Oke, terus ini IP-nya kita rubah menjadi IP yang tadi, gateway tadi. Ini 18.19.1. Nah, seperti ini. Ini kita pastikan gateway-nya seperti itu. Kita cek lagi. nano/etc network/interfaces. Nah, ini gateway-nya. Nah, ini gateway-nya 192.18.19.1. Coba sekarang kita ping google.com. Oke, ini sudah replay ya. Oke, kalau sudah, ini kita ke nano/etc apt source list. Kita cek source listnya. Nah, source list ini di komputermu jika terinstall awal itu hanya ada ini. Kalau menggunakan net install dan belum terinstall ke
apa itu repositorinya tadi dinonaktifkan, makanya muncul hanya di CD-ROM. Nah, munculnya hanya ini saja. Jadi semula itu hanya muncul seperti ini. Sekarang kita tambahkan seperti yang repositori lokal. Jadi dep spasi http //kartolo .sby.data utama .net.id /debian bookworm main contrib non min free min firmware. Jadi seperti ini. Nah, ini kan Debian 12 namanya bookworm. Kalau Debian 9 itu namanya Strat. Debian 10 apa? Squishy ya. Ctrl X exit ya, simpan. Oh ya, ini jangan lupa untuk dipager juga ya ini. Nah, ini dipager yang CD-ROM dipager. Terus apt min-get update harus diupdate. Pastikan update-nya tidak ada yang violet. Kalau violet atau error, nah ini namanya violet to fetch http kartolo.sby.data utama.net.id. Nah, ini perlu diperbaiki. Apa yang salah gitu kan, dicek lagi. https kartolo.sby.data kurang A ini ya, data utama.net.id Debian bookworm main contrib non free. Oke, enter. apt min-get update. Nah, ini sudah update, berarti ini sudah benar. Nah, oke. Sekarang kita install apt min-get install. Paket installnya DHCP server namanya isc-min dhcp-min server. Seperti ini. Enter. Nah, ini yes, y. Oke. Nah, ini muncul merah. Merah itu berarti violet ya, karena memang belum dikonfigurasi. Oke, lanjut ke sekarang kita masuk ke settingan DHCP-nya. Nano /etc dhcp configuration ya. Enter. Nah, ini dipager semua. Pager ke bawah. Ini mulai di bawahnya slackly. Ini kita buka pagernya. Ini kita buka sampai kurung Kurawa ini. Ini kita memasukkan IP address yang ada di ENP0S3. ENP0S3 berapa tadi? Kalau lupa di IP spasi A. Nah, ENP0S3 itu IP-nya 192.16.17.1. Nah, itu yang perlu kita masukkan. Jadi di sini dirubah subnetnya 192.16.17 karena subnet itu 0, net masknya 255.255.0
Ini ring IP nya silahkan dirubah 192 16 17, misalkan ini mulai dari 10, ini juga 192, ini 16, ini 17, misalkan terakhir 200 misalkan. Nah ini internal servernya apa namanya? Tadi domain saya adalah rudi.smki1blt.sch.id. Nah ini juga rudi.smki1blt.sch.id. Nah ini router optionnya, ini adalah IP nya server tadi 192.16.17.1. Broadcastnya IP terakhirnya 192.16.17.255. Sudah selesai, ini settingnya sudah selesai. Ctrl X Y enter. Nano /etc default ISC min DHCP min server. Nah ini kita pagar yang IP versi 6 pagar. Yang IP versi 4 ini diisi ENP0S3. ENP0S3 seperti ini. Ctrl X Y enter. Kita restart untuk DHCP nya. Sistem CTL restart ISC min DHCP min server. Nah ini kalau ada failet berarti ada permasalahan, silahkan dicek lagi. Nah ini enggak ada failet, pastikan ini aktif. Ini restartnya diganti status enter. Nah ini sudah aktif, walaupun di sana ada tulisan merah multiple interface mat. Nah ini berarti memang ada multiple itu ganda ya, ganda networknya ganda. Gak apa-apa, ini sudah selesai running. Nah sekarang kita coba di Windows XP. Kita masuk ke VirtualBox, ini kita aktifkan. Jangan lupa untuk settingannya Windows XP nya itu harus adaptornya ini, bentar, ini masih jalan ya. Nah ini Windows XP nya sudah jalan. Pastikan ini setting networknya adalah internal juga, tapi karena ini sudah jalan ini nggak bisa disetting ya, networknya ini ada 42 nggak bisa. Ini tadi sudah auto setting internal network. Oke, kita show. Nah ini kita start, kita ke CMD. Pastikan dapat IP. Jadi kita setting kontrol panel dulu ya, kontrol panel ini ke network, ini ke network connection. Nah ini pastikan ini. Nah sebenarnya secara di sini ini harus otomatis ya. Nah ini otomatis option an IP address automatically, jadi ini secara otomatis. Nah kalau dilihat dari sini di detail, ini IP nya sudah masuk ya, dia dapat IP 192.16.17.10. yang memberi IP kan
ini 192.16.17.1. Berarti ini sudah dapat IP. Nah, sekarang kita cek menggunakan CMD. Seperti ini. Kita ipconfig slash salah tulisan ipconfig slash yang mana sih? Nah, ini. Jadi dia sudah dapat IP secara otomatis dari rudi.smki1blt.sjid. IP-nya, address-nya adalah ini 192.16.17.10. Gateway-nya ini 192.16.17.1. DNS servernya itu DHCP servernya 192.16.17.1. Dah, ini jadi selesai instalasi DHCP servernya selesai. Jadi kita tadi setiap proses atau langkah harus ada screenshot sebagai bahan laporan praktikum ya, laporan praktikum. Perlu diketahui, jadi fungsi DHCP adalah memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Nah, klien ini sudah mendapatkan IP address secara otomatis dari server Debian kita. Dah, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.